Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pertemuan kali ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk kembali belajar memperdalam ilmu agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang menjadi pemberani karena benar, atau dalam bahasa agama disebut dengan syaja'ah. Dalam tayangan berikut, Pak Guru memiliki sebuah jargon, yaitu berani jujur surga. Jargon ini berdasarkan pada hadis Rasulullah, innas sidqa yahdi ilal birri wa innas birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan mengarahkan kepada surga. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar juga jargon berani jujur hebat. Tapi dalam kesempatan kali ini Pak Guru menawarkan sebuah jargon berani jujur surga. Karena memang surga hanya ditempati oleh orang-orang yang jujur. Pada kesempatan kali ini, sebelum Pak Guru menyampaikan materi lebih jauh, kita akan mempelajari beberapa hal, di antaranya sesuai dengan peta konsep yang Pak Guru buat. Yang pertama, mengenai pengertian syaja'ah. Yang kedua, macam-macamnya syaja'ah. Yang ketiga, keterkaitan syaja'ah dengan kejujuran. Dan yang keempat, penerapan syaja'ah dalam kehidupan. Adapun mengenai kompetensi dasarnya, yang pertama adalah 1.5, meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Kemudian 2.5, menunjukkan sikap syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Kemudian 3.5, menganalisis makna syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan keterkaitan antara syaja'ah dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah 1.5.1, meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. 2.51, menunjukkan sikap syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Kemudian 3.51, menjelaskan makna syaja'ah. 3.52, mengidentifikasi bentuk-bentuk syaja'ah. 3.53, menentukan dalil-dalil tentang syaja'ah. 3.54, menelaah penerapan sifat syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. 3.5.5, menelaah hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah. Dan yang terakhir, mengaitkan syaja'ah dengan upaya dalam mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran dengan benar. Kemudian 2.51, menunjukkan sikap syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran dengan benar. 3.51, menjelaskan makna syaja'ah dengan benar. 3.52, mengidentifikasi bentuk-bentuk syaja'ah dengan benar. 3.53, menentukan dalil-dalil tentang syaja'ah dengan benar. 3.54, menelaah penerapan sifat syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 3.5.5, menelaah hikmah dan manfaat dari sifat syaja'ah dengan benar. Dan yang terakhir,
mengaitkan sajaah dengan upaya untuk mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dengan terampil. Anak-anak sekalian, sejenak kita bertadarus firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 135 dan Ali Imran ayat 139 yang artinya diantaranya adalah, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula kamu merasa bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah. Berikutnya mari kita merenung sejenak. Apa yang bisa kita renungkan dari materi ini? Artinya bahwasanya sikap jujur adalah faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia ini akan hancur dan agama juga akan menjadi lemah di atas kebohongan, khianat, serta perbuatan curang. Artinya memang jujur itu menjadi sebuah ruh bagi kehidupan di dunia ini. Apabila kehidupan dunia ini tanpa sebuah kejujuran, maka tinggallah sebuah kehancuran dunia yang sifatnya fana ini. Kemudian pentingnya memiliki sifat sajaah. Keberanian dalam Islam disebut juga sajaah. Sajaah ditinjau dari makna bahasa. Ia memiliki arti nyata atau jelas. Kekuatan, keberanian, tekun, kegagahan. Iman kepada Allah mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran. Harus menghadapi berbagai rintangan dengan kejujuran dan kebenaran yang kita miliki. Rasulullah bersabda yang mungkin sering kita dengar, "Qulil haqqo walau kana murran." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit rasanya. Jangan menjadi penakut. Nah, ini lawan kata dari pemberani adalah penakut. Atau dalam bahasa agama, kalau pemberani itu sajaah, kalau penakut itu al-jubn, pengecut. Sikap seperti itu merupakan sikap tercela. Seperti sifat pengecut sangat berbahaya, terutama pengecut dalam berkomitmen terhadap kebenaran. Karena takut celaan manusia, takut kehilangan harta dunia, atau takut terhadap berbagai resiko perjuangan. Jika ini terjadi, maka bersiaplah menerima kekalahan, kehinaan, dan kegagalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut, karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tuntutan atau wujud dari sebuah keimanan seseorang. Harus berani. Berani apa? Mampu menundukkan jiwa agar tetap tegar, teguh, dan tetap maju saat berhadapan dengan problematika hidup, musuh, ataupun musibah. Kedua, memiliki kekuatan akal sehat untuk mengendalikan nafsu agar tidak berbuat sekehendaknya. Selalu berani bersikap dan menghindari sifat ikut-ikutan. Tidak memiliki pendirian, tidak konsisten, pelin-pelan. Sabar dan tabah dalam menerima ujian hidup, bahaya, penderitaan, kesulitan, atau musibah. Berkata terus terang dan konsisten menyuarakan kebenaran merupakan indikasi seseorang itu bersikap berani, siap bertanggung jawab dan menghadapi resiko dari tindakan yang dilakukan, berani membenarkan yang benar dan berani pula mengingatkan yang salah, berani membela hak milik, akal dan jiwa serta kehormatan diri dan keluarga, berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. Bagaimana cara menerapkan sifat sajaah? 1. Memiliki daya tahan yang besar, berterus terang dalam menyampaikan kebenaran,
memegang rahasia, mengakui kesalahan, bersikap objektif kepada diri sendiri. Macam-macam sajaah. Yang pertama, sajaah harbiah, yaitu keberanian yang terkait dengan peperangan. Misalnya berani dalam medan tempur di waktu perang. Yang kedua, sajaah nafsiyah, yaitu keberanian yang terkait dengan jiwa. Misalnya saat menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Faktor seseorang memiliki sifat sajaah. Yang pertama, adanya perasaan takut hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, saat kehidupan akhirat lebih dicintai dibandingkan kehidupan dunia. Yang ketiga, adanya perasaan tidak takut mati. Artinya di sini adalah siap mati setiap saat dengan beberapa persiapan yang dilakukan. Yang keempat, tidak pernah ragu dalam membela menegakkan kebenaran. Yang kelima, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Yang keenam, terbiasa tawakal, mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah. Berikutnya, hikmah sajaah. Sajaah juga akan memunculkan banyak hikmah, antara lain dalam bentuk sifat-sifat mulia, yakni cepat tanggap, perkasa, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang, dan mencintai. Tetapi jika seorang itu terlalu dominan berania, tidak dikontrol dengan kecerdasan dan keikhlasan, akan memunculkan sifat ceroboh, takabur, meremehkan orang lain, dan ujub. Sebaliknya, jika seorang mukmin kurang sajaah, maka akan dapat memunculkan sifat rendah diri, cemas, kecewa, dan kecil hati. Nah, pentingnya memiliki sifat sajaah. Apa sih pentingnya memiliki sifat sajaah? Nabi menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu jujur. Karena kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, "Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Muslim. Macam-macam sifat jujur. Yang pertama, jujur dalam niat atau kehendak, artinya ikhlas. Yang kedua, jujur dalam ucapan, dalam perkataan. Antara hati dan apa yang diucapkan sama, tidak berbeda atau tidak bertolak belakang. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Antara perbuatan, perkataan, dan niatnya tidak ada yang bertolak belakang. Seimbang antara batiniah dan lahiriah. Kemudian, manfaat berperilaku jujur. Perasaan hati menjadi enak dan tenang, mendapatkan kemudahan hidup, selamat dari azab dan bahaya, membawa kepada kebaikan, dan akan menentukan kita ke surga, dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan disenangi oleh sesama manusia. Keterkaitan antara sajaah dan kejujuran. Apa saja keterkaitannya? Yang pertama, konsisten menyuarakan kebenaran meskipun dihadapkan pada penguasa zalim. Itu hanya dilakukan oleh orang yang berani. Sebaliknya para pengecut hanya akan menyampaikan yang diinginkan oleh penguasa. Dan yang kedua, setiap manusia pasti bersalah. Itu artinya dibutuhkan manusia berani yang lantang mengakui kesalahannya. Berani mengakui kesalahan merupakan indikator sikap sajaah atau jujur. Yang ketiga, selalu senang berbuat baik. Karena pada dasarnya setiap manusia akan senang jika diperlakukan secara jujur, secara baik. Sebaliknya, setiap manusia akan sangat marah dan benci jika dibohongi atau dicurangi.
Kemudian bagaimana cara menerapkan sifat sajaah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama di sekolah, kita harus luruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu jangan hanya mengejar nilai apalagi ingin dapat ijazah saja. Tapi yang terpenting adalah kita dapat ilmu dan ilmu itu dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita ada ujian, kita kerjakan dengan jujur tanpa curang sedikit pun. Kemudian ketika di rumah, kita luruskan niat berbakti kepada orang tua. Dalam berbakti jangan sampai ada unsur materi, unsur yang bersifat keduniaan yang menghalangi kita untuk berbakti kepada orang tua. Tidak menutup-nutupi masalah, terbuka kepada orang tua. Khususnya sebagai remaja, anak-anak sekalian, jangan sampai kita salah dalam curhat. Curhat yang paling tepat selain kepada Allah ya kepada orang tua. Karena orang tualah yang tahu siapa kita. Beliau yang membesarkan kita dari kecil sampai hingga saat ini. Maka ketika ada suatu masalah, cobalah terbuka, jujur kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, ketika di masyarakat, kita melakukan kejujuran dengan niat untuk membangun lingkungan, tidak ingin mencari popularitas, tidak ingin mencari pencitraan, tapi benar-benar itulah citra diri kita sebagai pribadi yang jujur. Demikianlah anak-anak sekalian materi yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.